Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat kita menyadari betapa banyak dosa-dosa kita, maka tidak ada jalan lain agar dosa kita diampuni Allah selain memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan jalan dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa-dosa kita sangat banyak. Meskipun dosa-dosa kita menjulang tinggi ke langit dan merata memenuhi bumi, Allah ampuni asal kita mau beristighfar dan bertaubat kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Begitu dahsyatnya maha pengampunannya Allah kepada kita. Tinggal kita mau apa tidak melakukan taubat dan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepadanya. Namun meskipun demikian, dahsyatnya maha pengampunnya Allah kepada kita, menurut para ulama, ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan ditolak Allah. Siapakah mereka? Kiai Haji Muhammad Baqit atau sering disebut Guru Baqit, dalam salah satu kajian beliau menyebutkan kalam para ulama tentang 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah. Berikut penjelasan beliau dengan beberapa tambahan untuk memudahkan pemahaman. Telah berkata sebagian para ulama, ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat. 3 orang yang rajin membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, namun sia-sia belaka, tak ada manfaatnya, tak ada pahalanya, bahkan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah 3 golongan yang sia-sia istighfarnya ini? Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengannya. Setiap kali dia selesai berzina dengannya, laki-laki tersebut beristighfar, astagfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, tinggalkanlah perempuan tersebut dan jangan berzina lagi, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih bersamanya, masih berzina dengannya, maka aku tidak akan mengampunimu. Yang kedua, seorang laki-laki yang di sisinya ada harta haram milik orang lain. Dia memakan harta haram tersebut. Setiap kali selesai makan harta haram tersebut, dia beristighfar, astagfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, kembalikan harta haram yang engkau makan kepada pemiliknya, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih tidak mengembalikannya, masih memakan harta haram, maka aku tidak akan mengampunimu. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang berpakaian dengan maksiat, pakaiannya haram dan tidak disukai Allah, lalu dia beristighfar, Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Akan tetapi dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan ampunannya tidak diterima Allah. Tidak cukup istighfar, tidak cukup memohon ampunan setelah menyadari berbuat dosa, tetapi harus disertai taubat yang sesungguhnya. Istighfar yang tidak disertai taubat yang sesungguhnya hanyalah akan sia-sia belaka dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang membaca istighfar tersebut. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga selamat dari 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.